Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Yaiza Manila dan Saya Rana Laraswati. kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah. Next. Akan membahas mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Next. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas mengenai bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Berdasarkan hasil survei penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020, total populasi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1,4 juta penduduk dengan luas total 16.424,23 km persegi. Kepadatan penduduk Bangka Belitung hanya sebesar 89 jiwa per kilometer persegi. Angka kepadatan penduduk Bangka Belitung ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk DKI Jakarta yang mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Next. Data Badan Pusat Statistik mengenai Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan bahwa perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pada 2019 dan penurunan pada 2020. Namun, berdasarkan laporan keuangan Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemulihan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung semakin membaik hingga triwulan 4 tahun 2020. Next. Dari latar belakang tersebut, kami melakukan penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 hingga 2019. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif kuantitatif. Data-data yang digunakan ialah data sekunder. Next. Masuk ke bagian kedua, yaitu tinjauan pustaka. Next. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkal Pinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau-pulau kecil. Total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Next. Tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan suatu negara. Di Indonesia sendiri, tujuan negara ini tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun indikator tercapainya kesejahteraan rakyat antara lain tingginya tingkat ketenagakerjaan, rendahnya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat kesehatan atau angka harapan hidup, serta yang terakhir tingginya indeks pembangunan manusia atau IPM. Next. Menurut World Bank, kemiskinan merupakan keadaan di mana seorang individu atau kelompok yang memiliki pendapatan kurang dari standar rasio tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan oleh World Bank pada tingkat rasio pendapatan sebesar $2 per hari. Tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia secara agregat dari 34 provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Garis kemiskinan di Indonesia yang diukur oleh Badan Pusat Statistik diukur dengan pendekatan kebutuhan dasar dan diukur per individu secara absolut, bukan relatif. Next. Poverty gap merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berikut perhitungan rumus poverty gap, di mana alfa sama dengan 1, Z adalah garis kemiskinan, YI adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan,
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Q sama dengan banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, serta N adalah total populasi. Next. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto atau gross value added yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Perhitungan nilai tambah adalah nilai produksi atau output dikurangi biaya antara. Next. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama ada tingkat kemiskinan Bangka Belitung. Garis kemiskinan atau GA merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut bahwa garis kemiskinan Bangka Belitung pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan garis kemiskinan terjadi di setiap wilayah Bangka Belitung. Terkait dengan presentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan, yang bisa dilihat pada grafik berikut. Penurunan presentase penduduk miskin kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2010 hingga 2019, hal ini sejalan dengan membaiknya fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Adapun presentase penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Bangka Belitung yang menyentuh angka 2,74%. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2010 di Kabupaten Bangka Belitung Timur sebesar 10,36%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah persentase penduduk miskin yang berangsur menurun. Salah satunya ialah sudah melunasnya lapangan pekerjaan yang mulai merambah ke daerah pelosok-pelosok sehingga pendapatan yang didapat mulai meningkat. Kemudian ada Indeks Pembangunan Manusia Bangka Belitung tahun 2010 hingga tahun 2019. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten atau Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat sejak tahun 2010. Kemudian ada pun grafik Indeks Pembangunan Manusia Bangka Belitung dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010 sampai dengan 2019 cenderung mengalami kenaikan. Indeks pembangunan manusia yang terus meningkat sejak tahun 2010, selama periode 2010 hingga 2019, Kota Pangkal Pinang menempati posisi pertama dalam peringkat IPM, sedangkan Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah dengan angka IPM terendah dibanding peningkatan yang dicapai kabupaten atau kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian pada tahun 2019, Kota Pangkal Pinang mencapai nilai tertinggi untuk umur harapan hidup yaitu sebesar 73,27 tahun. Selanjutnya yaitu Kota Pangkal Pinang juga mencapai peringkat teratas dalam indikator dimensi pengetahuan yaitu harapan lama sekolah penduduk Kota Pangkal Pinang tahun 2019 tercatat sebesar 12,99 tahun dan angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,80 tahun. Selanjutnya dari dimensi standar hidup layak, kembali Kota Pangkal Pinang menempati urutan teratas pada tahun 2019. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Pangkal Pinang mencapai 15.883.000 setahun. Dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang lebih bervariasi dalam pola konsumsinya menjadi salah satu alasan mengapa pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Pangkal Pinang tertinggi dibanding dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian adanya rendah angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Selatan dilihat dari
capaian kemudian penyusunannya. Pada tahun 2019, Kabupaten Bangka Selatan capaian umur harapan hidup sebesar 67,90, merupakan capaian terendah di antara kabupaten kota lainnya. Untuk capaian indikator dimensi pengetahuan Kabupaten Bangka Selatan masih menjadi yang terendah dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2019 masing-masing mencapai 11,36 tahun dan 6,42 tahun. Terindikasi belum berhasil mengentaskan program wajib belajar 12 tahun dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk yang masih kurang dari 12 tahun. Kemudian yaitu ada laju pertumbuhan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Bangka Belitung di tahun 2010 hingga tahun 2019. Secara umum, pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 hingga 2019 terus menunjukkan tren peningkatan, meskipun di beberapa kabupaten atau kota terjadi fluktuasi yang tidak signifikan. Berikut adalah grafik dari laju pertumbuhan PDRB Bangka Belitung dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kenaikan yang cukup baik. Demikian halnya dengan beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia dan persentase penduduk miskin yang mempengaruhi PDRB berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 hingga 2019 yang terus meningkat ini, namun pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah mengalami perlambatan dan puncaknya berada pada tahun 2015, di mana penurunan pertumbuhan PDRB Bangka Tengah mencapai titik terendah di antara kabupaten atau kota lainnya, yaitu sebesar 0,31%. Hal ini dikarenakan PT Kobatin, perusahaan peleburan timah terbesar di Bangka Tengah, berhenti beroperasi. Namun dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Bangka Tengah pada tahun berikutnya menunjukkan tren peningkatan yang didukung dari sektor lain seperti perdagangan dan pertanian. Pada tahun 2019, perlambatan terjadi pada hampir seluruh kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh perlambatan ekonomi nasional dan global. Meskipun demikian, ditopang dengan industri pengelolaan logam, perdagangan, dan pertanian, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Barat tumbuh sangat positif, yaitu sebesar 7,13%. Untuk capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan ataupun dari peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Persentase jumlah penduduk miskin juga memiliki indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang bisa menggambarkan capaian pembangunan yang terjadi di suatu daerah. Selanjutnya yaitu ada program pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan urusan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan revisi atas regulasi Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program hibah dan bantuan sosial diharapkan bisa membantu memberikan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak hanya itu, adapun program lainnya seperti bantuan untuk rumah hibah, bantuan pendidikan, dan bantuan di bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Indikator kesejahteraan masyarakat yang meningkat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sektor industri yang kian tumbuh dengan berbagai kemudahan investasi, pembangunan pada berbagai bidang termasuk infrastruktur jalan dan jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan konektivitas antar daerah, serta memperlancar mobilisasi barang juga orang, pembangunan kemandirian desa yang terus meningkat hingga mendapat penghargaan. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kelompok 4 terkait perkembangan tingkat kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.